tanggal 2 Oktober adalah Hari Batik Nasional bagi kita semua. Bapak Ibu, kita akan beribadah pada saat ini. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut Tuhan. Kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan sebagai pujian kita. Saat ini kita memuji Tuhan dari buku pujian Yesus Kau Sungguh Baik. Oh
Marilah kita terima potum dan salam. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, bawalah aku berjalan dalam hadirat-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Bapak Ibu, kita akan menyerahkan ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk anugerah yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Sepanjang hari, sepanjang waktu, Tuhan terus memberkati kami, menyertai kami. Bahkan Tuhan mencukupkan setiap apa yang kami butuhkan, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk setiap pertolongan yang telah Tuhan berikan. Terlebih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk nafas kehidupan yang telah Tuhan berikan bagi kami semua, sehingga pada saat ini kami dalam keadaan sehat, Tuhan Yesus. Bapa di surga, sebagai ungkapan syukur kami Tuhan Yesus, kami bersama-sama jemaat Tuhan di tempat ini hendak bernyanyi bermazmur bagi nama-Mu Tuhan Yesus, hendak memuji, mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, sebagai nats pembimbing kita pada saat ini, kita akan membaca dari Roma 12 ayat 6 sampai 8. Kita akan membaca bersama-sama. Hitungan ketiga kita akan membacakan. Sudah ditemukan Bapak Ibu? Oke. Roma 12 ayat 6 sampai 8. 1, 2, 3. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan senang hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita.
Amin. Demikian nats pembimbing kita pada saat ini. Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan dengan pujian sukacita saat ini yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 249, Jemaat Kami Undang Berdiri. Serikat Persaudaraan. Kita akan membaca hukum kasih pada saat ini yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 12. Demikian hukum kasih bagi kita. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam diri kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Bapak Ibu, kita sebagai manusia yang lemah, setiap saat kita diingatkan oleh Tuhan untuk selalu berbuat kasih. Tapi karena kelemahan kita, ketidakmampuan kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini sepenuhnya di dalam kehidupan kita semua. Tapi kita mohon pertolongan kepada Roh Kudus agar senantiasa membimbing menuntun kita untuk selalu berbuat kasih di dalam kehidupan kita. Belajar hari demi hari. Bapak Ibu, sebagai kidung penyesalan pada saat ini kita akan memuji Tuhan dari buku pujian Sujud di Altarnya. Terang
kita akan datang kembali kepada Tuhan. Mohon ampun dan belas kasihan Tuhan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau mau kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkan kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Allah, sumber sukacita kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat terkasih, dengarlah janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti dan yang terambil dari Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh mencari. Kita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita semua. Bapak Ibu, kita bersama gereja-gereja segala abad kita akan memperbaharui iman kita. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Jemaat kami undang untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sabda Tuhan sebagai kidung persiapan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dari buku pujian Kau Berfirman. Apapun yang terjadi dalam
bangkit berdiri. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya Mari kita berdoa. Saat ini kami berdiri di hadapan Tuhan karena kami rindu ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan, ya Tuhan kami yang mulia. Singkapkanlah ya Tuhan selubung yang menutupi mata rohani kami, ya Tuhan kami yang mulia. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu yang tidak lebih daripada orang lain, berkati dan urapi lidah dan mulut hamba-Mu untuk alat menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang hamba sampaikan, berkati agar setiap anak-anak-Mu diberkati kebenaran firman Tuhan pada hari ini, ya Tuhan kami yang mulia. Kami serahkan ibadah kami hingga paripurna nanti di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Amin. Silakan. Shalom bagi kita semua. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 20 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 29. Yohanes 20 ayatnya yang ke-24 sampai dengan yang ke-29. Saya akan bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara terkasih, menikmati firman ini. Demikian perikop. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saya bikin temanya ini, iman yang besar. Hari ini saya bikin temanya iman yang besar. Karena apa? Saya lihat hari-hari ini iman banyak yang bimbang dan goyah. Banyak iman yang lumpuh, saudara, dalam Tuhan Yesus.
Banyak lagi meragukan imannya. Di ayat pembukaan pun kita tadi mengatakan iman itu harus kita lakukan dengan iman semuanya. Kenapa saya bawa hari ini iman? Di dalam bergereja pun orang sudah mulai bimbang. Alasan ada gereja-gereja YouTube, apa-apalah kan. Iman yang besar. Kalau kita melihat, banyak orang melihat dulu baru percaya seperti Thomas ini. Melihat dulu katanya baru percaya. Tapi banyak orang juga, Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya gitu. Ada juga orang melihat dan percaya, terbukti. Ketika orang melihat tidak percaya, ada juga di dalam Alkitab bahwa kuasa Tuhan ada. Coba kita contohkan Fir'aun lah. Sudah melihat berulang-ulang mujizat dan kuasa Tuhan dilakukan oleh Musa. Tetapi Fir'aun juga tetap tidak percaya kepada Tuhan. Tetap juga menyangkal Tuhan, saudara dalam Tuhan Yesus. Padahal nyata-nyata Musa itu menyatakan kuasa Tuhan di dalam mujizatnya pada saat itu. Banyak orang mencari Tuhan katanya, tapi tidak menemukan. Ada seorang astronot antariksa luar angkasa berkata begini, saya sudah berkeliling luar angkasa, tidak menemukan Tuhan katanya. Memang ada dikatakan di Yesaya 40 ayat 22, dia yang bertahta di atas bulatan bumi katanya. Tetapi bukan mencari dengan kekuatan seperti itu, melayang-layang di udara melalui pesawatnya. Di Yeremia 29:13 mengatakan, ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati, kita akan menemukannya. Dengan segenap hati, bukan dengan segenap kekuatan, saudara Tuhan Yesus. Jadi kalau kita ingin bertemu dengan Tuhan, ya mencarinya dengan tekun dan dengan segenap hati. Di Yeremia 29:13 dikatakan itu. Jadi bukan dengan segenap kekuatan, saudara Tuhan Yesus. Ada juga yang sudah bertemu Tuhan, lalu meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya. Saya pernah dikasih Pak Saiman CD-nya yang orang-orang bertobat seperti Daud Tony, Dr. Eko Hidayat, termasuk di dalamnya Ketua Dukun Santet seluruh Indonesia, yaitu Gending Pamungkas, yaitu Ihsan Masardi. Di dalam pertemuannya dengan Tuhan, Ihsan Masardi waktu itu lumpuh, dituntun menjadi bisa berjalan, dan dia bikin kesaksian kemana-mana. Dan sempat dia membayar harga pada waktu itu. Saya sering putar itu CD-nya. Ternyata di akhir hidupnya apa? Dia meninggal dalam status penjara karena meninggalkan Tuhan satu-satunya. Dan satu, dia mengadakan sara pada waktu itu. Dan kita waktu itu melihat berita dia menyantet George Bush, Presiden Amerika Serikat, ketika datang ke Indonesia. Tetapi tidak mempan. Karena apa? Ketika kita beriman kepada Tuhan, katanya diberi upah. Tuhan katakan gitu. Upah kita apa? Relatif, saudara Tuhan Yesus. Pertolongan, keajaiban, anugerah yang tidak pernah kita sangka diberikan kepada kita. Itu dikatakan di Ibrani 11 ayat 6 tadi itu. Jadi banyak orang ketika kita ajak mau bertobat, mengenal Tuhan, katanya yang lebih baik, lebih enak yang duniawi, saudara Tuhan Yesus. Apa enaknya yang duniawi? Nah gitu kan. Kakak saya sendiri saya ajak bertobat, mengenal Tuhan. Dia katakan begini, saya enak yang duniawi, bebas katanya. Memang ketika kita ikut Yesus, kita tidak pernah dipaksa seperti robot. Dia berikan kehendak bebas kepada kita semua. Mau pilih yang kiri apa kanan, jalan yang sempit apa lebar, terserah kepada kita. Dia katakan, sempitlah jalan kepada kehidupan kekal dan lebar jalan kepada kehidupan yang binasa. Abraham adalah salah satu orang beriman, bapak orang percaya. Di dalam Alkitab tercatat, kita menerima berkat Abraham itu karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, bukan Juru Selamat kami. Karena apa? Karena orang lain tidak bisa mengerjakan keselamatan kita. Kita sendiri yang mengerjakan keselamatan kita, saudara dalam Tuhan Yesus, bukan orang lain. Makanya dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar katanya. Jadi kita pribadi, kita punya hubungan pribadi, bukan kami, bukan kita, bukan dunia. Kita yang punya
kita pribadi, saudara kita tidak bisa kita selamatkan, tapi kita mengarahkan kepada keselamatan itu, saudara Tuhan Yesus. Bapak ibu kita pun tidak bisa kita selamatkan, kita pun tidak bisa selamatkan suami istri kita, tapi kita sendiri yang berpaling kepada Yesus dan mengerjakan keselamatan itu sendiri, saudara Tuhan Yesus. Jadi dalam sekarang ini menghadapi masalah-permasalahan dunia ini, kita harus punya iman yang tangguh. Kita selalu berkata kalau ditanya apa kabar, luar biasa katanya. Luar biasa sebetulnya harus di atas rata-rata. Jadi iman orang-orang percaya itu harus di atas rata-rata, bukan biasa-biasa. Itu baru luar biasa, saudara Tuhan Yesus. Kalau kita berani berkata luar biasa, berarti kita menghadapi permasalahan dunia ini yang semakin hari tidak semakin membaik, saudara Tuhan Yesus. Boleh kita buktikan di mana-mana kejahatan, penipuan, korupsi, termasuk orang-orang tidak bertanggung jawab mengacau negara ini. Sampai kemanapun kita, kalau kita beriman, Tuhan berkata akan ada hadiah dan upah bagi orang-orang yang beriman, saudara Tuhan Yesus. Imanlah yang mengalahkan dunia ini, kata firman Tuhan seperti itu. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada yang beriman, katanya. Iman adalah seperti orang Ibrani mengatakan, Ibrani 11 itu, iman adalah dasar segala sesuatu yang tidak kita lihat, katanya, dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang tidak kelihatan itu dahsyat, saudaraku, nama Tuhan Yesus. Dahsyat, lebih dahsyat daripada yang kelihatan. Iman itu kan tidak dilihat orang. Coba Sadrak, Mesak dan Abednego, lihat orang gak imannya? Tapi buktinya dari iman itu sama dengan Daniel juga, ketika dia dilepaskan dari gua singa, itu karena iman dan bukti dari segala yang tidak kelihatan itu, saudara dan Yesus. Banyak sekarang permasalahan duniawi ketika kita berhadapan dengan duniawi zaman sekarang ini, saudara dan Yesus. Apalagi zaman digital ini ya, banyak yang kita hadapi. Makanya saya tuh kalau megang-megang HP digital itu masih mikir 12 kali, karena saya nggak bisa menjamin diriku, saudara. Setua-tua gini pun saya tidak bisa jamin diriku, belum, karena banyak saya lihat orang-orang bermain-main alat aplikasi digital itu akhirnya terjerumus dan banyak masuk ke penjara dan terjerumus sampai kita dengar Roy Suryo, seorang orang-orang pintar Indonesia, dimasukkan ke dalam dui gara-gara itu digital ini, kecanggihannya. Kalau dulu zaman tahun 2000-an mungkin pakai CD aja, kalau sekarang luar biasa godaan dunia ini. Jadi dalam menghadapi permasalahan dunia ini, orang-orang beriman tidak takut akan tantangan, saudara Tuhan Yesus. Tidak akan pernah takut, jangan mundur dan jangan bimbang ketika kita menghadapi permasalahan persoalan dalam kehidupan kita. Saya 1 tahun dijerat permasalahan yang sangat rumit, tetapi mataku masih terpandang kepada Tuhan, tertuju kepadanya. Banyak saya dibuat heran di dalam perjalanan hidup itu, ketika saya dalam ada polemik-polemik kehidupan itu, tetapi saya berpegang kepada Tuhan. Saya beberapa kali lah di dalam perjalanan kehidupan itu menghadapi masalah-masalah besar, tapi orang tidak tahu. Tetapi saya tetap percaya Tuhanlah tetap memegang tangan kananku di dalam perjalanan hidup saya itu. Mungkin kita juga banyak yang bermasalah dalam kehidupan, masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah bisnis dan keuangan. Tetapi percayalah, kalau kita tetap di dalam iman kita kepada Yesus, Dia akan memberi hadiah kepada kita, memberi upah kepada orang yang percaya. Upah itu bukan berupa uang aja, tapi relatif, saudaraku Tuhan Yesus. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego diberikan keselamatan daripada api, sama dengan Daniel juga. Itu termasuk upah itu. Termasuk Abraham, upahnya besar. Jadi dia bapak orang beriman. Jadi dia mempunyai keturunan kita di dalam rohani sampai sekarang ini. Itulah yang terbesar berkat daripada Abraham itu. Banyak orang-orang beriman yang sampai sekarang namanya dimuliakan itu karena imannya. Satu contoh lah, kalau Sinterklas itu kan sering bagi-bagi hadiah. Sebetulnya Sinterklas itu asal kata dari Santo Claus, saudara.
Dia bawa kereta, ceritanya sejarahnya tapi, dan selalu bagi-bagi hadiah. Itu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, saudara Tuhan Yesus, karena kasihnya kepada Tuhan. Dan sampai sekarang namanya pun dimuliakan. Itu upah, itu upahnya. Firman Tuhan mengatakan namanya semakin dimuliakan. Di dalam Alkitab tercatat orang-orang yang dimuliakan namanya, dan banyak sampai sekarang pun terkenal sampai kemana-mana. Dan ada juga seperti Valentin. Valen itu kan matinya tanggal 14 Februari karena dia dalam penjara, dia cuma bisa ngirim gambar hati. Itu karena kasihnya kepada Tuhan. Sampai sekarang pun hari Valentin sedunia dikenang oleh dunia dan namanya dimuliakan. Itulah pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu yang dilakukan orang-orang itu. Dan banyak rohaniawan-rohaniawan yang namanya dipermuliakan sampai sekarang melalui rumah sakit, seperti rumah sakit yang bernama Teresia. Teresia itu kan dia sakit tapi mengurusi orang sakit. Ketika orang sakit ditolak di rumah sakit, saya lihat filmnya, dia gendong di muka rumah sakit. Makanya sekarang pun Tuhan mempermuliakan dia melalui rumah sakit, dan banyak rumah sakit Teresia di mana-mana sekarang ini. Bahkan sampai akhir zaman pun akan berkembang rumah sakit Teresia. Itulah pekerjaan-pekerjaan yang melalui iman, saudara Tuhan Yesus. Ada upahnya mereka itu, ada namanya dipermuliakan. Bagaimana dengan kita? Kemuliaan apa yang kita dapatkan? Upah apa yang kita dapatkan ketika kita beriman dan mencari Tuhan? Pada hari ini kita diingatkan supaya iman kita semakin hari semakin kuat, bertumbuh dan semakin besar dan tangguh, saudara Tuhan Yesus. Memang tidak ada yang kuat, tapi kalau kita berpaling kepada Tuhan, kita akan diberi kekuatan daripadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga atas kebenaran firman-Mu pada hari ini, ya Tuhan kami yang mulia. Berikan kami Tuhan kekuatan di dalam menolak segala godaan duniawi, Tuhan kami yang mulia, agar iman kami tetap teguh kepadamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Materaikan Tuhan firman-Mu untuk setiap anak-anak pada hari ini, ya Tuhan kami yang mulia. Berikan kami hikmat menjadi rehat di dalam kehidupan kami, agar kami tetap berjalan dalam iman kami kepada Kristus menghadapi dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Amin. Kita responi firman Tuhan dengan buku pujian 198, Mataku Tertuju Padamu.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, pemeliharaan-Mu dan perlindungan kami dalam kehidupan kami, Tuhan kami yang mulia. Atas segala kasih-Mu yang menyelamatkan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Terpujilah Engkau kekal selamanya Bapa, dari segala zaman, Raja dari segala abad, Bapa dari segala bangsa. Biarlah kasih-Mu senantiasa melimpah dalam kehidupan kami, Tuhan kami yang mulia. Kami serahkan hidup, tubuh, roh, dan jiwa kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami mohon perlindungan-Mu, penyertaan dan setiap kehidupan kami, Tuhan kami yang mulia. Bebaskan kami Tuhan dari setiap kemelut persoalan di dalam kehidupan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang kurang sehat dan sakit ya Tuhan kami yang mulia, hamba membawa kepada-Mu dalam doa pada saat ini ya Tuhan. Tuhan sembuhkan dengan kuasa belur-belur dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Jika ada iman yang lemah saat ini ya Tuhan, kuatkan dan hiburkan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Jika ada anak-anak-Mu yang ingin menjauh daripada-Mu ya Tuhan, tarik ya Tuhan ke dalam kasih-Mu, agar selalu mengharapkan kasih-Mu yang kekal selamanya ya Tuhan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Jika ada yang bergumul dalam keluarga saat ini ya Tuhan, hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan berikan kami sejahtera bagi mereka ya Tuhan. Bila nama-Mu kepada kami, daripada Allah sendiri ya Tuhan kami. Pekerjaannya Tuhan, baik itu buruh harian, baik itu kontraktor, seluruh yang berbagian dalam perusahaan ini, baik itu karyawan, Tuhan berkati dengan kesehatan dan lindungi dan jauhkan mereka dari segala kuasa-kuasa si jahat, lebih-lebih di masa tebang giling ini ya Tuhan. Jauhkan setiap pekerja dari roh-roh kecelakaan Tuhan kami yang mulia. Alat-alat yang dipergunakan perusahaan ini ya Tuhan berkati dan jauhkan dari belalang-belalang pelahap ya Tuhan kami yang mulia. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa pada-Mu ya Tuhan untuk yayasan-yayasan Kristen ya Tuhan, sekolah-sekolah Kristen, rumah sakit Kristen. Kami berdoa pada-Mu agar Tuhan berkati untuk hormat kemuliaan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Presiden, wakil presiden bersama kabinetnya Tuhan, berkati mereka dengan kesehatan, hikmat daripada Tuhan di dalam memimpin bangsa dan negara kami ini ya Tuhan kami yang mulia. Di mana-mana banyak polemik permasalahan sekarang di bangsa ini ya Tuhan, kami bawa ke depan dalam doa ya Tuhan kami yang mulia. Masalah politik, masalah ekonomi ya Tuhan kami yang mulia. Masalah bangsa ini selalu berat kalau bangsa ini menanggung, tetapi Tuhan sanggup memulihkan bangsa Indonesia ini dengan kuasa darah Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dan doa syafaat kami ini ya Tuhan, kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya,
dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Serahkan pada liturgus. Puji Tuhan, terima kasih atas pelayanan firman pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagai ungkapan syukur kita akan memberikan persembahan kita pada saat ini. Persembahan akan didasari dari firman Tuhan, terambil dari Keluaran 35 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan. Mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Amin. Kita akan memberi persembahan sambil memuji Tuhan dari Pujian Kidung Jemaat nomor 333, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Kita akan menyerahkan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kasih dan Pemurah, tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Allah Bapa. Pada saat ini Engkau masih memberkati kehidupan kami dengan harta benda Tuhan Yesus, dengan penghasilan kami Tuhan Yesus. Bapa, sebagai ungkapan syukur kami datang membawa persembahan kami Tuhan Yesus. Mari Tuhan, sucikan, kuduskan persembahan kami ini, jadikan sebagai sarana pelayanan Tuhan terkhusus di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau terus memberkati pekerjaan kami Tuhan Yesus, memberkati lumbung-lumbung kami Tuhan. Kami juga menyerahkan hamba Tuhan yang mengelola persembahan ini, kiranya hikmat yang daripada Tuhan terus menyertai kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Akan kami bacakan gereja pada saat ini. Yang pertama, warta keuangan.
Total persembahan minggu yang lalu berjumlah Rp1.681.000. Kemudian untuk pengumuman berikutnya, ibadah keluarga hari Kamis tanggal 6 Oktober akan dilaksanakan di gereja ini. Sektor A dan B masih tetap bersama-sama beribadah dengan pelayan firman Bapak Batara Muda Siregar, liturgos saya sendiri, dan pemusik oleh Bapak Siswanto. Bapak Ibu, pada tanggal 16 Oktober yang akan datang, gereja akan melayani perjamuan kudus dalam rangka memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil. Dimohon agar jemaat Tuhan mempersiapkan diri untuk ikut dalam meja perjamuan Tuhan. Kemudian majelis gereja juga menghimbau untuk kita semua, bagi yang kurang enak badan, sakit, flu, batuk, mohon untuk beribadah di rumah masing-masing. Kemudian pengumuman selanjutnya, Majelis POGPM mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta gereja. Kita akan melanjutkan pujian kita sebagai pujian penutup ibadah pada saat ini. Sebagai pujian pengutusan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 344. Ingat akan nama Yesus. Pergi
marilah kita pulang dengan sukacita dan menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Saat teduh untuk kita. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.